wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak ustazah, hari ini kita akan masuk kepada tema 1, subtema 2, pelajaran ke-5. Nah, anak-anak ustazah, sebelum antum belajar, silahkan anak-anak ustazah berdoa terlebih dahulu agar nanti pembelajarannya mudah didapat dan lebih fokus lagi. Nah, baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang mana nantinya anak-anak ustazah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul berdasarkan cerita tersebut. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyelesaikan soal-soal yang nantinya muncul dari cerita tersebut. Nah, silakan anak-anak ustazah disimak dan diperhatikan cerita yang ustazah bacakan. Judul cerita ini adalah Tolong Menolong. 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri terjadi musibah banjir di desa Kakek Jono, desa makmur di Jawa. Banyak penduduk rumah tergenang air. Para penduduk menyelamatkan diri. Mereka mengungsi di desa asli yang letaknya lebih tinggi. Semua harta benda mereka tinggalkan. Setelah banjir surut, penduduk desa makmur kembali ke desanya. Akan tetapi, keadaan rumah penduduk banyak yang rusak. Lingkungan sekitar tampak becek dan kotor. Sampah bertebaran di mana-mana, wabah penyakit menyerang penduduk. Para penduduk juga kekurangan bahan makanan. Mereka membutuhkan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Penduduk desa asli turut memberi bantuan. Mereka mengumpulkan bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Ada pula yang memberi bantuan berupa tenda-tenda untuk warga yang rumahnya roboh. Semua bantuan itu diberikan dengan ikhlas. Para korban banjir mengucapkan terima kasih. Mereka terharu atas berbagai bantuan yang diterima. Mereka berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan para donatur dan dermawan yang telah memberikan pertolongan. Tolong menolong adalah kebiasaan masyarakat Indonesia sebagaimana terlihat dalam budaya gotong royong. Tolong menolong juga berarti mau memberi dan menerima. Manfaat tolong menolong antara lain sebagai berikut. Pertama, meringankan pekerjaan yang berat. Kedua, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Yang ketiga, mempercepat pekerjaan. Yang keempat, mendapat hasil yang lebih sempurna. Dan yang terakhir, saling kerjasama. Nah, anak-anak ustazah, sekarang ustazah mau bertanya, siapa yang mampu menjawab pertanyaan berikut ini? Mari kita bahas sama-sama ya. Nah, baik anak-anak ustazah, mari kita bahas satu persatu ya. Soal pertama, musibah apa yang terjadi di desa Kakek Jono? Nah, itu jawabannya dapat anak ustazah cari pada paragraf pertama. Nah, ya, musibah yang terjadi di desa Kakek Jono adalah musibah banjir. Nah, kita lanjut soal kedua ya. Bagaimana keadaan desa makmur setelah mendapat musibah? Nah, silakan perhatikan paragraf kedua. Nah, di sana dijelaskan bahwa setelah banjir, keadaan rumah penduduk banyak yang rusak, lingkungan sekitar tampak becek dan kotor. Itu jawaban untuk kedua. Nah, silakan lanjut soal ketiga. Apa yang dilakukan warga desa asli kepada tetangga desanya yang terkena musibah? Nah, benar sekali. Jawabannya ada pada paragraf ketiga. Nah, penduduk desa asli turut memberi bantuan. Mereka memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan. Nah, soal nomor 4. Apa kebiasaan masyarakat Indonesia yang disebut dalam wacana? Nah, anak ustazah perhatikan ya. Dalam wacana tersebut, masyarakat Indonesia membiasakan untuk hidup saling tolong menolong. Nah, ketika desa yang lain terkena musibah, maka desa yang lain juga ikut membantu atau tolong menolong. Nah, itulah jawabannya. Soal kelima, tuliskan manfaat dari tolong menolong. Nah, anak ustazah tadi ada beberapa manfaat dari tolong menolong. Pertama, meringankan pekerjaan yang berat, menghemat waktu, biaya, dan tenaga, mempercepat pekerjaan. Nah, ini sesuai juga dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya anak ustazah, bahwa mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Jadi maksud hadis di sana adalah menekankan bahwa sesama mukmin itu ibarat bangunan yang saling menguatkan. Oleh karenanya sesama mukmin harus saling bekerja sama dan tolong menolong.
Nah, anak-anak ustazah, gimana? Seru kan pembelajaran kita hari ini? Nah, anak-anak ustazah dapat dipahami kan? Jadi nanti anak-anak ustazah mampu menjawab soal-soal yang akan muncul berdasarkan cerita yang telah anak-anak ustazah pahami. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ustazah. Semoga anak-anak ustazah dapat memahami pembelajaran hari ini. Dan ustazah akan tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin dan dengan membacakan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.